warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Kita sampai ke bab Kitabul Azan. Azan. Azan ini lughatan, secara bahasa artinya al-i'lam. Artinya pengumuman. Arti azan itu secara bahasa yang pertama artinya pengumuman, maklumat. Kalau bahasa modern, deklarasi, ya, itu secara bahasa. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wal adhanu minallahi wa rasulihi." Maklumat dari Allah dan Rasulnya. Jadi azan secara bahasa artinya pengumuman, maklumat juga bisa, atau bahasa modern deklarasi. Syar'an, adapun maknanya itu al-i'lam bi waqti sholati bi alfazin makhsusah. Arti daripada azan secara istilah itu artinya adalah pengumuman waktu sholat. Pengumuman waktu sholat bi alfazin makhsusah, dengan lafaz-lafaz yang khusus. Qala al-mu'arrikhun, para sejarawan menyatakan dimulainya azan pertama kali dalam sejarah Islam ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan dimulainya pada as-sanah al-ula ba'da al-hijrah, tahun pertama setelah hijrahnya Nabi. Saat itulah mulai azan. Waqil as-sanatu tsaniyah ba'da al-hijrah. Ada juga pendapat yang menyatakan dimulainya tahun kedua setelah hijrahnya Nabi. Waqil qabla al-hijrah. Bahkan ada pendapat azan itu sudah diperintahkan, sudah disyariatkan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Jadi ada 3 pendapat, ya. Tahun pertama Hijriah, atau tahun kedua, atau sebelum hijrah. Sebelum hijrahnya di saat diwajibkan sholat, ketika Nabi berada di kota Makkah di peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Setelah peristiwa tersebut, nah azan ini luar biasa kalau kita pahami maknanya. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan al-azan ala qillati alfazihi mustamilun ala masail al-aqidah, ala masail al-aqidah. Imam Qurtubi ahli tafsir.
Beliau mengatakan azan itu ada beberapa kalimat mustamilun, dia mengandung makna ala masail al-aqidah, masalah-masalah akidah. Kalau kita perhatikan, diawali dengan lafaz Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini berbicara apa? Berbicara akidah. Kemudian ada dua kalimat syahadat. Kemudian ada isbat kerasulan Nabi Muhammad. Setelah itu baru diajak sholat, dan ditutup dengan kalimat al-falah. Di bagian akhir ditutup juga dengan lafaz Allahu Akbar. Ini sebenarnya urutan. Yang paling awal itu akidah dulu. Allahu Akbar, berbicara akidah. Kita harus memiliki akidah yang sahihah, yang benar. Setelah akidah, yang kedua mengisbat kerasulan Nabi Muhammad. Nah, itulah yang disebut dua kalimat syahadah. Setelah kita mentajdid, mengevaluasi, menegaskan dengan dua kalimat syahadat, baru sholat. Dan setelah sholat, simbol dari ibadah, konsekuensi dari dua kalimat syahadat adalah apa? Ketaatan dengan perintah Allah, ketaatan dengan perintah Nabi Muhammad. Salah satunya sholat, ibadah. Nah, orang yang melaksanakan ibadah al-falah, dia orang yang sukses, dia orang yang berhasil. Itu kalimat dalam azan, kita sering dengar, tapi kalau kita analisa luar biasa. Ya, ini ucapan Imam Qurtubi. Nah, dalam riwayat ini dikatakan orang-orang Muslim ketika tiba di kota Madinah, mereka ketika hendak melaksanakan sholat, belum ada panggilan azan waktu itu. Awal-awalnya azan belum ada, ngumpul sholat. Nah, sehingga sebagian dari mereka berbicara, kenapa tidak buat semacam tanda tiba waktu sholat? Ada yang mengusulkan nakusa. Bagaimana kalau tandanya kita gunakan lonceng, seperti orang-orang Nasrani? Ada yang mengusulkan demikian. Ada juga yang mengusulkan jangan pakai lonceng, trompet, seperti orang Yahudi. Walhasil akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, bagaimana kalau jangan pakai lonceng, jangan pakai trompet? Karena memang Nabi pernah mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia seperti golongan mereka. Dalam beberapa riwayat Nabi selalu menegaskan khaliful yahud wan nasara. Kalian harus beda dengan Nasrani dan Yahudi. Maka diusulkan bagaimana kalau ada seruan ketika tiba waktu sholat, kita beritahukan dengan apa? Seruan, yunadi. Ya, yunadi artinya seruan, seseorang menyeru. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima usulan tersebut. Nabi mengatakan, ya Bilal kum fanadi bis shalah. Wahai Bilal, bangkit, serukan azan untuk memanggil orang-orang melaksanakan sholat. Ini salah satu riwayat yang menjelaskan awal mula azan. Awal mula azan. Tapi kalau kita mengkaji lagi lebih dalam, ayat pertama yang memerintahkan untuk panggilan azan menurut Turjamanul Quran Sayyiduna Abdullah bin Abbas,
Itu terkait sholat Jumat. Di dalam Al-Quran di surat Al-Jum'ah, di situ ada firman Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Menurut Ibnu Abbas, inilah ayat pertama yang memerintahkan untuk azan. Menurut beliau, dari lafaz ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya, wahai segenap orang-orang beriman, apabila diserukan kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah. Kata diserukan di situ artinya apa? Azan. Ini menurut Ibnu Abbas. Maka mulailah azan diberlakukan. Di Madinah ada komunitas Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi mendengar ada seruan azan panggilan sholat, mereka mengatakan, laqad ibtada'ta ya Muhammad syai'an lam yakun fima madha. Wahai Muhammad, kamu sudah melakukan satu perbuatan bid'ah. Orang Yahudi mengatakan ke Rasul, Rasul saja dituduh melakukan perbuatan bid'ah sama orang-orang Yahudi. Gimana ibadah pakai seruan semacam ini? Tidak ada dalam sejarah agama-agama samawi sebelumnya. Kau sudah melakukan satu perbuatan bid'ah yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh agama-agama sebelumnya. Allah Ta'ala membantah langsung. Turun ayat, wa idza nadaitum ila sholati ittakhidhuha huzwan wa la'iba. Apabila kalian menyeru untuk sholat, azan, panggilan azan untuk sholat, mereka orang-orang Yahudi menjadikan sasaran olok-olokan, ejekan, dan la'iba, permainan. Maka Allah menjawab, ya, mereka adalah qaumul la ya'qilun. Gak usah didengar mereka, wahai Nabi Muhammad. Mereka adalah sekelompok kaum yang tidak memiliki akal. Jadi Allah sendiri yang menjawab. Allah yang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mulailah azan diberlakukan saat itu sampai saat ini. Ada riwayat mengatakan, di sini Imam Bukhari tidak menyebutkan. Kalau kita membaca kitab-kitab sirah nabawiyah, pertama kali azan itu lafadznya itu ditemukan dari mimpi. Ada sahabat bernama Abdullah bin Zaid. Dia bermimpi diajarkan lafadz azan dari Allahu Akbar sampai akhirnya juga Allahu Akbar. Hayyalus shalah, hayyalul falah. Dalam mimpi ditemukan lafadz itu, diajarkan kepadanya. Kemudian setelah dia bermimpi, dia hafal tuh kalimat-kalimat azan itu, dan dia sampaikan kepada Nabi di saat terjadi dialog antara sahabat untuk memanggil orang sholat. Ada yang mengusulkan menggunakan lonceng, bel, ada yang mengusulkan menggunakan trompet. Datanglah Abdullah bin Zaid mengatakan, saya bermimpi, bagaimana kalau menggunakan lafaz yang saya dapatkan lewat mimpi, yaitu seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ila akhir, sampai selesai. Maka Nabi menerima itu. Ternyata Sayyidina Umar bermimpi yang sama. Ketika mendengar ada panggilan azan pertama kali, Sayyidina Umar kaget. Ini lafadznya ini sebagaimana yang saya dapatkan juga lewat mimpi.
Maka disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjadikan itu sebagai seruan yang paten yang diserukan mulai saat itu sampai saat ini dan seterusnya. Bahkan dijadikan juga sebagai azan yang digunakan di saat ada anak yang baru lahir, sunnah. Azan telinga kanan, igomah telinga kiri. Bahkan dikiaskan dalam mazhab para ulama ahli sunnah wal jamaah, khususnya mazhab Syafi'i, di saat dikuburkan, kias kepada azan di saat lahir. Di saat lahir sunnah awal azan, maka ketika meninggal dikiaskan, ditutup juga dengan azan. Nah itu lafaz azan. Nah riwayat ini Imam Bukhari tidak masukkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Kenapa beliau tidak masukkan? Ulama mengatakan innama lam yukhrijhu al-Bukhari li'annahu ala ghairi syartihi. Karena menurut Imam Bukhari riwayat itu tidak kuat, tidak masuk di dalam kriteria hadis yang diterima oleh Imam Bukhari. Makanya tidak disebutkan. Yang disebutkan riwayat tadi, yaitu mereka berdialog, mengusulkan pakai lonceng, ada yang trompet, kemudian langsung Nabi perintahkan, Bilal kamu azan. Dan Nabi sendiri yang mengajarkan lafaz azan itu sendiri. Saya lebih cenderung ke pendapat itu. Ya, karena semua itu musyarra'nya adalah Nabi Muhammad. Itu ilmunya dari Rasul. Tapi kalau Rasul dapat dari orang lain, berarti secara tidak langsung Nabi posisinya jadi murid. Kan dia katakan, Rasul saya dapat lewat mimpi, azan tuh begini, mulai dari Allahu Akbar. Itu kan simulasi guru dengan murid. Undang-undang menyatakan, undang-undang Tuhan Allah Subhanahu wa taala menyatakan Nabi itu tidak bisa menjadi murid. Artinya tidak boleh ada satu makhluk yang mengajarkan sesuatu kepada Nabi Muhammad. Makanya dalam hadis innama bu'istu mu'alliman, saya diutus sebagai guru. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Allah yang mengajarkan kepada Nabi semua ilmu. Nah kalau diajarkan azan, wahai Rasul, lafaz azan itu seperti ini, Allahu Akbar, kemudian ada hayya lis shalah, hayya lil falah. Berarti Nabi di situ posisinya menjadi murid. Dan Nabi seakan-akan ketika disyariatkan sholat belum total, belum sempurna, karena seruannya tidak ada. Sholatnya sudah ada, panggilan untuk sholatnya tidak ada. Tapi kalau kita buka kitab sejarah, ya riwayatnya seperti itu. Saya mau sampaikan bahwa masalah ini ulama lain punya pendapat juga yang berbeda. Bahwa Nabi ketika ke Mi'raj, ketika Al-Isra, diisrakan oleh Allah, dimi'rajkan oleh Allah, diwajibkan sholat 5 waktu, itu sudah diajarkan juga oleh Allah azan. Makanya Imam Tobroni lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Di dalam Mu'jamnya dia meriwayatkan satu riwayat, auhallahu ilaihi al-adhan, Allah sudah wahyukan kepada Nabi Muhammad azan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Fanazala bihi fa'allamahu Bilala. Kemudian Nabi turun ke dunia. Jadi dapat sigot azan itu waktu beliau lagi Mi'raj. Makanya ada lafaz fanazala bihi, beliau turun ke dunia, fa'allamahu Bilala. Lafaz azan itu diajarkan oleh Rasul kepada Sayyidina Bilal ibn Rabah. Sayyidina Bilal sebagai muadzin.
Maka riwayat ini jelas menyatakan bahwa sebelum Nabi hijrah, Nabi sudah ajarkan kepada Sayyidina Bilal sigot atau lafaz azan yang sampai saat ini kita dengarkan. Nah, ini yang saya cenderung ke pendapat ini. Karena langsung Allah ajarkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menarik juga kami dapati di riwayat Abu Syekh. Abu Syekh mengatakan lafaz azan ini pertama kali diserukan itu oleh Nabi Ibrahim. Karena ada ayat yang menceritakan hal itu. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Allah perintahkan Nabi Ibrahim azin, menyerukan, menggunakan lafaz fil amr azin, menyerukan dengan azan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka mereka datang berjalan kaki, ada yang menggunakan kendaraan dari tempat yang sangat jauh. Abu Syekh mengatakan ukhidhal adzan min adzan Ibrahim, diambil lafaz azan itu dari lafaz azannya Nabi Ibrahim. Jadi sudah ada sejak lama lafaz azan itu. Ya. Abu Nuaim lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah, di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiyah. Bahkan beliau meriwayatkan sejak zaman Nabi Adam sudah ada azan. Bukan Nabi Ibrahim lagi. Sejak zaman Nabi Adam. Beliau riwayatkan inna Jibrila nada bil azan li Adama hina uhbita minal jannah. Malaikat Jibril melantunkan azan kepada Nabi Adam di saat Nabi Adam diturunkan dari surga menuju ke dunia ini. Dan itu riwayat Abu Nuaim. Jadi bukan di Madinah baru diajarkan azan. Yang mengajarkan Abdullah bin Zaid. Yang terima riwayat ini juga tidak masalah. Ada dalam kitab Sirah Nabawiyah. Tapi kita ngikut pendapat pertama, bahwa azan itu sudah ada sejak lama dan Nabi yang mengajarkan kepada umat sigot dan lafaz azan tersebut. Kalau sholat Jumat itu azan yang ada di zaman Nabi itu di saat khotib sudah naik mimbar. Itu azannya. Azan sholat. Kalau yang sebelumnya ijtihad dari Sayyidina Utsman bin Affan. Hanya azannya 2 kali. Tapi azan yang kana fi ahli Rasul, ketika imam atau khotib berada di atas mimbar. Nah, azan 2 kali itu bagian dari sunnah. Karena Nabi mengatakan alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin addu alaihim bin nawajis. Ikuti sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Bukankah Sayyidina Utsman itu termasuk khulafa'ir rasyidin? Nabi sebutkan sunnah juga. Tapi sunnah khulafa'ir rasyidin yang disetujui oleh Nabi Muhammad. Kalau azannya 1 kali juga enggak ada masalah. Karena itu yang tercatat sebagai azan waktu sholat Jumat di masa hidupnya Nabi. Kalau yang 2 kali di masa Sayyidina Utsman bin Affan, dua-duanya benar. Ini riwayat. Ada hal yang menarik. Ada satu tokoh ulama Rusia yang pernah saya sebutkan, namanya Syekh Musa Jarullah. Nah, beliau ini sependapat dengan pendapat yang mengatakan azan itu sudah diberlakukan di saat Nabi tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah. Beliau menulis satu kitab berjudul
Ayyamu Hayatin Nabil Karim. Ini kitab luar biasa, ya. Manhajun Naqdi wa Tahlilil Haq. Studi kritis dan analisis yang tajam dalam sejarah. Kita kan meyakini, ya, mayoritas ulama berpendapat Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Banyak ulama mengatakan demikian. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal. Bahkan ada yang berpendapat Nabi lahir di bulan suci Ramadan dalam kitab Bahjatul Mahafid. Tapi ini beliau kritis. Beliau menulis kitab tadi Ayyamul Hayatin Nabil Karim pakai hitung-hitungan. Dan beliau hitung dari mulai Nabi lahir sampai wafat, baik Masehi maupun Hijriah. Kemudian beliau katakan apa? Yang 12 Rabiul Awal itu khotok, salah. Kata beliau, kita ngikut yang 12 Rabiul Awal, ulama mayoritas. Itu ulama-ulama yang menyatakan 12 Rabiul Awal orang-orang soleh. Tapi maksudnya apa? Bahwa ada juga tokoh-tokoh Islam yang memiliki manhaj, metode tersendiri di dalam studi kritis, termasuk masalah azan. Sebagian mengatakan diberlakukan pada tahun 1 Hijriah, sebagian ulama mengatakan 2 Hijriah, dan ada juga berpendapat sebelum Nabi hijrah sudah diberlakukan azan. Saya belum temukan analisa setajam ulama Rusia ini. Beliau menyatakan Nabi itu wafat usia 63 tahun. Tahun 11 Hijriah. Ini hal yang umum. Para muarrikhun berpendapat demikian. Tapi yang unik di sini, beliau mengatakan itu ada dalam isyarat Al-Qur'an. Di surat Al-Munafiqun itu surat 63. Kemudian ayatnya wala yu'akhirullah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Itu kalau diterjemahkan, apabila Allah sudah menetapkan ajal seseorang, sudah tidak mungkin ditunda-tunda lagi. Luar biasa tafsiran beliau apa? Ayat ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Dan saya berpendapat bahwa Rasulullah wafat usia 63 tahun sesuai dengan ayat ini yang menceritakan ini adalah wafatnya Nabi Muhammad. Di surat Al-Munafiqun ayat 63 simbol daripada usia beliau 63 tahun, dan di ayat 11 simbol dari tahun wafatnya 11 Hijriah. 63 11. Dan surat Al-Munafiqun ini turun setelah surat haji. Karena Nabi wafat setelah melaksanakan ibadah haji. Setelah itu beliau wafat, turunlah surat Al-Munafiqun. Nah itu penafsiran yang ajib, yang luar biasa. Orang Rusia, ya, Syekh Musa Jarullah. Saya punya kitabnya tentang Ayyamu Hayatin Nabil Karim. Ya, di situ beliau hitung secara spesifik, secara rinci. Mulai Nabi lahir tahun berapa kalau Masehi dihitung. Lah ini jumlahnya dengan sejarah mengatakan begini kok beda. Ya, dalam 1 tahun sekian jumlahnya Masehi, Hijriah sekian, bulan ditulis tahun-tahunnya satu persatu sampai Rasul wafat, tahun wafat. Nah, beliau mengambil kesimpulan wafatnya tahun 11 Hijriah, usia 63 tahun. Ada yang menarik, Nabi itu seumur hidup tidak pernah azan sholat, ya. Kalau azan untuk bayi yang lahir, ada riwayat Nabi azankan di telinga cucunya, Al-Imam Hasan wal Husain. Makanya sunnah. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam sunannya diriwayatkan Nabi azan di telinganya Imam Hasan dan Imam Husain. Tapi azan sholat belum pernah. Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Beliau punya pendapat bahwa Nabi pernah azan sekali.
marratan wahidatan fi safar, ketika sedang safar pernah azan sekali. Wa qawwahu at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi menguatkan riwayat ini, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Tapi ulama lainnya mengatakan Nabi itu tidak pernah azan, baik safar maupun sedang mukim. Pendapat ini yang populer. Pertanyaan muncul, kenapa Nabi tidak pernah azan? Karena Nabi takut ketika Nabi menyerukan azan, sahabat-sahabat mereka tidak segera datang ke masjid, saat itu juga kena dosa. Kalau Nabi yang azan ya. Karena Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, segera jawab. Nah, kata segera jawab itu saat itu juga harus. Nabi panggil gak boleh lama. Tertunda sesaat kena dosa. Istajibu lillahi wa lirasuli. Jawablah panggilan Allah dan Rasul apabila memanggil kalian. Maka Nabi karena kasihan, bil mu'minin raufur rahim, belas kasih kepada umatnya, Nabi tidak pernah azan. Kemudian kalau Nabi azan, hukum sholat di masjid fardu ain. Di kantor tidak sah, di majlis taklim tidak sah, di pondok pesantren tidak sah. Kenapa? Karena Nabi memanggil untuk sholat ketika Nabi azan di masjid. Dan Nabi ketika memanggil bisa jadi wajib. Itu pandangan Nabi. Maka Nabi tinggalkan. Fa'amara Bilala fa'adzana. Nabi suruh saja Bilal, wahai Bilal, saya ajarkan kamu lafaz azan, kemudian kamu yang serukan. Alhamdulillah. Bukan Nabi katakan, kalau Allah berikan dua pilihan untuk umatku, ada yang sulit dan ada yang gampang, saya pilih yang paling gampang. Nabi buat satu filosofi dalam bagaimana Nabi itu lebih mengutamakan umatnya dibanding diri beliau sendiri. Ada sahabat berikan hadiah kepada Nabi 2 siwak. Satu siwaknya bengkok, yang satunya lurus. Siwak yang bagus kan yang lurus. Kemudian ada seorang sahabat datang. Dia melihat Nabi memegang 2 siwak. Nabi mengatakan, saya hadiahkan kepadamu siwak. Nabi kasih yang siwak yang lurus ke sahabat. Nabi ambil yang bengkok. Ini sahabat mengatakan, wahai Rasul, kenapa yang bagus kau berikan kepada saya? Harusnya yang bengkok itu buat saya, yang bagus ini siwak untukmu. Apa kata Nabi? Beginilah saya terhadap umat saya. Saya akan berikan kepada umat saya yang terbaik, sekalipun saya mendapatkan yang tidak baik. Jadi itsar, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mengutamakan umat dibanding diri sendiri. Itulah Nabi kita yang disifati raufur rahim, pengasih, penyayang. Kepada siapa? Kepada umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, azan ini akhirnya Nabi wajibkan. Wajibkan maknanya apa? Bukan wajib, sunnah. Azan itu sunnah. Syarat azan dijelaskan, afdoliyahnya azan dalam keadaan berwudu. Tapi sekalipun tidak sempat berwudu, azannya sah, tidak ada masalah. Yang wajib wudu itu sholat. Kalau azan tidak ada masalah. Kemudian Rasul SAW
memiliki 4 sahabat yang memang ditugaskan untuk azan. Di zaman Nabi itu masjid yang utama itu 3 masjid saja yang paling utama di zaman Nabi. Masjid Nabawi, Masjid Quba, dan kelak juga Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Nabi sudah perintahkan beberapa sahabat untuk ditugaskan azan, sholat 5 waktu. Di Masjid Nabawi 2 orang sahabat yang bergantian azan. Yang pertama Sayyidina Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah ibni Ummi Maktum. Masjid Quba Nabi tugaskan kepada Sa'ad bin A'is Al-Qaras. Sedangkan di Masjidil Haram Nabi tugaskan Abu Mahdzura. Abu Mahdzura ini ceritanya unik. Waktu Nabi datang ke Makkah, ya, peristiwa Fathul Makkah sekitar tahun 8 Hijriah. Tiba di kota Makkah, kemudian Nabi perintahkan Sayyidina Bilal azan. Ternyata ketika azan ada anak-anak ngejek. Mereka anak-anak ini belum memeluk agama Islam pada waktu itu. Ketika Sayyidina Bilal azan, diikut suara azan, tapi dengan maksud apa? Mengejek. Tapi Nabi mendengar ejekan itu, sekalipun itu ejekan, Nabi dengar suara anak ini bagus. Selesai Sayyidina Bilal azan, Nabi panggil sahabat, cari tadi itu yang mengejek azannya Sayyidina Bilal tadi. Dipanggil, ada beberapa anak ternyata. Mereka banyak di situ. Dihadapkan di hadapan Rasul. Kemudian Nabi bertanya, tadi siapa yang azan? Semua angkat tangan. Kami semua yang azan tadi. Coba kamu lafadzkan itu azan. Yang satu dia azan, bukan yang ini. Akhirnya sampai ke Abu Mahdzura. Waktu Abu Mahdzura azan, nah ini kata Nabi, ini suaranya bagus. Tapi orangnya belum Islam. Ini suara bagus. Kata Nabi, mau tidak kamu yang saya tugaskan nanti azan di kota Makkah Al-Mukarramah? Dia mengatakan, saya ya. Maksudnya saya ini belum Islam. Kok ditugaskan tadi saya azan itu ngejek? Kata Nabi, mau tidak? Dia diam. Akhirnya Rasul pegang kepalanya. Dia katakan, ketika Nabi meletakkan tangannya di atas kepalaku, hati saya yang tadinya benci kepada agama Islam berubah menjadi cinta kepada agama Islam. Akhirnya dia syahadat di hadapan Rasul SAW. Dan Nabi tugaskan dia azan di kota Makkah. Namanya Abu Mahdzura. Subhanallah, waktu berjalan usia dia sudah sepuh, sudah tua. Sudah tua. Biasa orang kalau sudah tua kan rambut rontok. Di kota Makkah itu bingung dan heran. Di usia yang sudah sepuh, Abu Mahdzura, ya, giginya sudah banyak yang copot, kulit sudah keriput. Usianya sangat sepuh, tapi yang menakjubkan rambutnya lebat hitam. Gak ada yang rontok. Sampai di kota Makkah itu mereka menjuluki kepadanya itu orang yang rambutnya seperti rimbanya hutan. Ditanya, kok bisa rambut kamu sudah usia tua tapi seperti anak muda, sangat lebat, sangat hitam? Dia mengatakan, dulu saya masih anak-anak. Diceritakan kisah tadi, saya mengejek azannya Bilal. Kemudian dipanggil oleh Nabi Muhammad, siapa tadi yang mengejek suara azan? Disuruh kita azan satu persatu. Giliran saya, Nabi mengatakan, ini suara bagus, kamu yang azan. Di saat itu Nabi memegang kepala saya. Nah, barokah tangan Nabi mengenai kepala saya dan rambut saya, maka Allah jaga rambut saya ini tidak ada yang rontok sampai hari tua ini. Abu Mahdzura.
An Anas qala umira Bilal an yashfa al-adhan wa an yu'tira al-iqamah. Bab fadl ta'zin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nudiya lis-salati adbara syaitan. Abi Hurairah meriwayatkan apabila suara azan dilantunkan, diserukan, syaitan lari. Dulu masih anak-anak sering kita dengar itu hadis ternyata. Jadi waktu azan syaitan lari. Bahkan dikatakan walahu turatun hatta la yasma'a ta'dina. Larinya sampai terkentut-kentut. Saking besarnya suara kentutnya syaitan waktu mendengar azan, itu mengalahkan suara azan. Jadi mereka gak bisa dengar suara azan. Fa idza qudiya an-nida akbal hatta idza sawiba. Nah, azan selesai dia balik lagi. Kan dilarang anak-anak waktu maghrib itu. Itu ada riwayatnya. Ya. Dia lari. Selesai azan balik lagi. Sampai tiba qomat. Apabila dilantunkan atau diserukan iqamah sholat, adbar, lari lagi dia. Berarti ceritanya di mana nih? Di masjid. Syaitan masuk masjid. Kata Nabi, azan dia lari keluar dari masjid. Selesai azan balik lagi ke masjid. Iqamah lari lagi. Idza qudiya taswin akbal hatta yahtira bainal mar'i wa nafsi. Nah, ketika iqamah telah selesai, dia masuk lagi ke masjid. Tujuannya apa dia ke masjid? Masya Allah. Yahtir bainal mar'i wa nafsihi. Yaqul uzkur kada, uzkur kada. Tujuannya dia di masjid berikan bisikan ketika kita lagi sholat agar tidak khusyuk kepada Allah. Ingat ini, ingat itu dia tuh. Kalau kita sholat kemudian pikiran kemana-mana, itu dia sedang bisikkan. Kunci motor cari 1 jam gak ketemu. Cari kunci motor di mana? Kunci mobil di mana? Tiba waktu sholat, ketemu. Oh, di situ tuh, lagi sholat nih. Di situ ternyata. Taruh dompet di mana tadi? Lupa. Cari gak ketemu. Tiba sholat ke masjid. Allahu Akbar, takbir ihram. Tak mulai dia. Uzkur kata, ingat dompet kamu tuh. Ingat. Oh, di situ. Apa? Secara tidak sadar dia alihkan kita untuk jauh dengan Allah Ta'ala. Posisi kita nih, waktu kita yang paling intim dengan Tuhan itu waktu sholat. Kalau waktu sholat saja tidak mampu kita untuk bisa menjaga hati kita agar fokus, maka di waktu yang lain juga akan sama. Jadi dia tetap bisikkan kita ketika kita sholat. Yakhtiru baina mar'i wa nafsi, yaqul uzkur kada, uzkur kada. Ingat ini, ingat itu. Ya. Imam Ghazali mengajarkan satu amalan. Amalan yang jika dibaca, insya Allah ini syaitan tidak bisa membisikkan kita di saat sholat. Apa itu amalannya? Sebelum takbir, setelah melafadzkan niat atau sebelum melafadzkan niat lah, itu baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu faedahnya agar apa? Menghilangkan waswas. Dia ingin mewaswaskan kita baca itu surat An-Nas, Allah jaga kita. Allah jaga, bisikan itu gak bisa masuk. Gitu. Lima lam yakun yadhkur hatta yazalla rajulun la yadri kam shalla. Nah, ada juga dia bisikkan saking parahnya itu. Dia buat kita ini ketika sholat dia bisikkan waswas sampai rakaat lupa. Ini biasa juga orang luka rakaat itu karena ini bisikan syaitan. Ini rakaat berapa nih? 3 atau apa? Dia setiap sholat lupa rakaat terus. Imma tak kurang atau tak tambah. Nah, ulama fikih mengajarkan kalau ragu 3 dan 4 ini rakaat 3 atau 4.
atau ragu 2 atau 1 nih ya, kita diajarkan oleh fuqaha pilih yang paling kecil, akal. Saya ragu 3 dan 4, ambil 3 deh, biar saya tambah 1 rakaat. Tapi karena masih keadaan ragu, sunnah sujud sahwi. Ragu antara 1 rakaat atau 2 nih. Jarang sholat subuh kalau ragu lagi, luar biasa, hanya 2 rakaat dia lupa. 2 rakaat. Ini sudah 2 rakaat ke belum ya? La haula wala quwwata. Sudah, ambil yang rakaat pertama. Nanti tambah 1. Tapi karena keadaan masih ragu, sunnah sujud sahwi. Itu diajarkan oleh para fuqaha terkait masalah syak, ya. Nah, ini semua kerjanya syaitan. Jadi ada juga dikasih tugas, ada namanya walhan. Dia punya nama. Ada yang tugasnya berikan was-was kepada hamba itu di saat wudu. Tadi muka belum apa? Balik lagi undur. Dipermainkan sama syaitan. Sudah tuntas wudu nih, sudah kaki semua. Ya lupa niat tadi. Balik lagi. Itu sebenarnya walhan sedang mempermainkan. Syaitan namanya walhan. Ada yang was-was di mana? Di sholat. Di wudu dia lolos. Sholat Allahu Akbar. Ulang lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah Allahu Akbar berhasil. Pas sholat, tadi Fatihah sudah baca kan belum ya? Dipermainkan. Ini harus dihilangkan. Ada juga setan tugasnya menggoda pedagang. Timbang. Ini 1 kilo pun. Kayaknya sudah 1 kilo kan. Terlalu banyak nih. Wailul limutaffifin. Celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Ini semua perbuatan mereka. Cuman kalau kita merespon, ya ikut bisikan mereka. Tapi kalau kita melawan, gak bisa dia. Makanya waktu masuk neraka, ini manusia yang masuk neraka semua namanya apa namanya? Playing victim. Kalau bahasanya, merasa dirinya korban. Ya Rob, kami masuk neraka gara-gara syaitan. Syaitan marah, kurang ajar. Kalian masuk neraka karena kalian. Ya Allah, izinkan saya berkhutbah. Jadi syaitan khutbah dalam neraka di hadapan penghuni neraka. Kata syaitan, ya Rob, saya ini hanya kasih bisikan. Tapi ketika mereka jadi jahat, ya mereka yang terima bisikan saya. Mereka memang orang jahat. Buktinya ada yang penghuni surga. Yang penghuni surga itu, saya bisikkan kejahatan, mereka lawan. Nah mereka ini, saya bisikkan, ya mereka terima. Jadi sama-sama setan sebenarnya. Jadi kalian jangan salahkan saya. Itu ala sabili hikayah, ya, dalam hikayah setan berkhutbah di dalam neraka. Wa insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikut.